Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah wanita Indonesia yang menikah dengan pria yang berasal dari Austria, Eropa. Bagaimanakah kisah wanita Indonesia ini bisa menikah dengan pria asal Austria? Mari kita simak video ini selengkapnya untuk Anda. Mbak Yasi dan suami mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Asalnya Mbak Yasi itu dari mana? Terus suami juga asalnya dari kota apa di Austria? Dan saat ini domisilinya di mana? Halo Mas Jarwo, terima kasih sudah undang kami berdua untuk ngobrol-ngobrol. Juga halo untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian dan kita semua selalu baik-baik aja dan sehat-sehat. Perkenalkan, nama aku Yasi. Aku asalnya dari Indonesia, jadi aku lahir di Subang, Jawa Barat. Tapi terus kemudian kami sekeluarga pindah ke Jakarta, juga ke Bekasi. Dan this is my husband. Hi, I'm Benjamin. I'm from Austria, and I've met Yassi in Bekasi, and now In Jakarta. in Jakarta. For me, it's the same city. And now we moved to Austria and live in Vienna, in the beautiful city Vienna. Oke Mbak Yasi, saya penasaran banget sih. Bagaimana perjumpaan awal Mbak Yasi bisa ketemu dengan suami sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Pertama kali aku ketemu sama suamiku. So how did we meet, suamiku? I was on a big trip through Asia, and I met a friend of Yassi, and then that friend seems like didn't actually want to meet me, Didn't actually want to meet me as well. and didn't want to meet her too, but invited both of us. Yeah. So we ended up then talking Yeah. and getting to know each other. Ya, jadi sebenarnya ini agak lucu kisahnya. Teman aku, jadi aku tuh udah janjian sama salah satu sahabat aku untuk makan siang. Terus ketika hari H kan aku tanya, kita jadi nggak ketemuan gitu kan. Terus kayaknya dia tuh lupa, jadi dia tuh janjian juga sama, waktu itu dia ngedate sama cowok lain. Tapi mungkin dia nggak enak untuk ngebatalin sama aku karena udah janji. Akhirnya dia bilang, oh iya jadi gitu, tapi aku boleh nggak bawa temen gitu. Nah ternyata temen yang dibawa itu adalah Benjamin gitu. Jadi kita baru tahu dia sengaja bawa Benjamin supaya aku tuh ada temennya ketika dia meninggalkan aku gitu. Jadi benar aja pas aku udah sampai nggak berapa lama, terus dia pamitan karena dia ada janji yang lain. Dan akhirnya aku ya udah makan malam deh sama Ben. Lalu the rest is history. Good history. Good history. Apa yang membuat Mbak Yasi berani memutuskan untuk menikah dengan pria yang berasal dari benua Eropa, dari Austria gitu kan ya? Apakah nggak ada rasa kekhawatiran atau ketakutan dan lain sebagainya? Apa yang membuat aku yakin untuk menikahi suamiku Benjamin? Kayaknya kalau misalkan ditanya apa pertama kali gitu, apakah 100% yakin? Kayaknya enggak. Ya, tapi aku percaya pada saat itu. Kenapa? Karena satu, dia ini orangnya, aku melihat dia ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia mengelola hidupnya, mengelola karirnya, mengelola pekerjaannya, mengelola dari segi keuangannya gitu. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua juga, ketika kita sebelum menikah memutuskan untuk menikah, kami berdua itu berdiskusi untuk melihat apakah kami berdua ini cocok gitu dari segi segala macam, ekspektasi kita berdua. Kita ini tujuan hidupnya tuh apa, visi misinya ke depannya apa. Lalu kalau misalkan berumah tangga itu, misalkan dari segi finansialnya itu bagaimana keadaannya.
Terus apabila kami memiliki anak tuh, terus bagaimana cara membesarkan anaknya, itu kami melalui proses diskusi yang sangat panjang gitu. Jadi setelah dari diskusi-diskusi itulah akhirnya kami melihat, oh kayaknya memang kita cocok nih, walaupun memang tidak 100% semuanya sama, tapi selaras dan sejalan gitu. Visi misi kami selaras, tujuan hidup kami pun selaras satu sama lain gitu. Itu sih yang membuat yakin. Dan pastinya sebelum menikah pun aku tanya dulu ya sama Allah gitu. Aku salat istikharah beberapa kali, terus aku juga pastinya bertanya sama kedua orang tua aku bagaimana menurut mereka gitu, bertanya sama adik-adik aku bagaimana menurut mereka kalau aku langsung gitu. Dan juga sebelumnya juga aku pernah menikah dulu dan mempunyai anak dari pernikahan yang terdahulu, dan itu juga adalah satu poin plus untuk aku melihat bagaimana dia perlakuannya dia kepada anak aku gitu. Karena aku pada saat itu ingin bersama orang yang gak cuma sayang dan cinta sama aku, tapi juga pasti sayang dengan anak aku gitu. Jadi itu sih kenapa yang bikin aku yakin. Akhirnya aku memutuskan, oke, ini dia orangnya gitu. Bagaimana respon keluarga Mbak Yasi di Indonesia pada saat Mbak Yasi mengutarakan niat untuk menikah dengan pria yang berasal dari Austria? Respon keluarga aku ketika mereka tahu aku mau menikah sama Benjamin. Sebenarnya alhamdulillah respon keluarga aku sih nggak yang gimana-gimana banget, karena sebenarnya di keluarga kami pernikahan antar budaya, antar negara itu bukan sesuatu hal yang baru lagi sih, karena mamaku juga asalnya dari Indonesia dan papaku juga asalnya dari Jepang. Jadi ketika pertama kali ketemu sama Benjamin, mereka lebih ngelihat ke karakternya dia sih, sifatnya, bagaimana dia ke aku, memperlakukan aku gitu. Jadi mereka tidak melihat dari mana dia berasal gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah semua keluarga kami responnya baik, nggak ada yang gimana gitu. Semua yang penting Ben orangnya baik, sayang sama aku, bertanggung jawab, itu sih yang paling penting. Berikutnya, siapa yang pertama kali jatuh cinta? Apakah Mbak Yasi atau suami Mbak Yasi? Siapa yang pertama kali jatuh cinta? It was the person to fall in love. Yeah, must have been me. Quite fast actually. Like when I saw her the first time, I was very interested already, because she isn't the kind of woman that I went on dates before. The first woman ever that I met with a hijab actually. Yeah, and then I realized what a wonderful person she actually is. And yeah, then it got me really fast. Couple of days, I guess. Yeah. Jadi baru beberapa kali pertemuan terus tiba-tiba dia bilang, I love you, which got me in shock because of that. But ya, jadi udah terjawab siapa yang jatuh cinta duluan. Jawabannya adalah suamiku. Apakah Mbak Yasi dari dulu itu memang punya impian mau nikah sama bule, atau semuanya itu ngalir begitu saja? Apakah dari dulu aku mimpiin punya pasangan bule atau emang mengalir begitu aja? Enggak juga sih. Jadi kalau misalkan nih seandainya suamiku Benjamin ini dengan dia karakteristik dia dan lain sebagainya, tapi dia misalkan orang Indonesia atau dia orang dari mana, I would still marry him. So regardless if
he was Austrian or something else. It doesn't matter. Enggak sih, mengalir begitu aja. Guys, itu dia kisah Mbak Yasi, wanita dari Indonesia yang memutuskan untuk menikah dengan pria yang berasal dari Austria. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan juga semoga video ini bisa menginspirasi Anda untuk kalian yang ingin mixed marriage atau nikah beda negara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.